Assalamualaikum saudaraku yang beriman, kembali lagi bersama saya di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berita yang menggemparkan dunia, yaitu tentang kelahiran Imam Mahdi. Sudah diketahui, apakah benar pernyataan tersebut, dan bagaimana kisahnya? Maka sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, kisah dan tanda-tanda lahirnya Imam Mahdi menurut Islam. Imam Mahdi adalah sosok yang diyakini akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Dalam banyak hadis, Rasulullah telah memberikan gambaran mengenai ciri-ciri, tanda-tanda kemunculannya, serta peristiwa yang akan terjadi sebelum dan sesudah kedatangannya. 1. Siapakah Imam Mahdi? Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad, lebih tepatnya dari garis Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak keturunan Fatimah." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Majah. Namanya akan menyerupai nama Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah, dan dia akan memimpin umat Islam untuk mengembalikan keadilan di dunia yang telah dipenuhi kezaliman. 2. Tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada berbagai tanda yang menunjukkan kedatangannya. Berikut adalah tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis. A. Dunia penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Dunia akan dipenuhi dengan kezaliman, ketidakadilan, dan penindasan. Para pemimpin zalim akan berkuasa, dan hukum Islam banyak ditinggalkan. Kemaksiatan dan kefasikan merajalela di mana-mana. Nabi Muhammad bersabda, dunia akan dipenuhi oleh kezaliman dan ketidakadilan, kemudian seorang lelaki dari keluargaku akan datang dan mengisinya dengan keadilan sebagaimana sebelumnya ia dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. B. Muncul banyak fitnah dan kekacauan. Perang, konflik, dan pertumpahan darah terjadi di berbagai negeri. Perpecahan di antara umat Islam semakin parah. Banyak orang saling membunuh tanpa alasan yang jelas. Nabi Muhammad bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Kemudian seorang lelaki dari keluargaku akan muncul di Madinah dan melarikan diri ke Makkah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengisyaratkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada perselisihan besar di dunia Islam. C. Munculnya bintang berekor dan gerhana yang tidak biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi, akan ada bintang berekor komet yang tampak di langit. Akan terjadi 2 kali gerhana bulan dalam 1 bulan Ramadan, yang merupakan tanda-tanda luar biasa. Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Qaul Al-Mukhtasar fi Alamat Al-Mahdi Al-Muntashar menyebutkan bahwa salah satu tanda munculnya Imam Mahdi adalah fenomena langit yang tidak biasa ini. D. Munculnya sosok-sosok jahat seperti Sufyani. Sebelum Imam Mahdi datang, akan muncul seorang pemimpin zalim dari keturunan Bani Umayyah bernama Sufyani yang menindas umat Islam. Ia akan menguasai banyak wilayah Muslim dan melakukan kejahatan besar. 3. Bagaimana Imam Mahdi akan muncul? Menurut hadis, Imam Mahdi akan muncul pertama kali di Makkah. Berikut adalah proses kemunculannya. A. Imam Mahdi akan dibayat di Ka'bah. Saat terjadi kekacauan besar di dunia Islam, Imam Mahdi akan melarikan diri ke Makkah. Umat Islam yang beriman akan mengenalinya dan memaksanya untuk menerima bayat di depan Ka'bah. Nabi Muhammad bersabda, seseorang akan dibayat di antara rukun dan makam Ibrahim, meskipun ia tidak menginginkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. B. Pasukan yang dikirim untuk membunuh Imam Mahdi akan tenggelam di padang pasir. Setelah Imam Mahdi dibayat, penguasa zalim akan mengirim pasukan untuk membunuhnya. Ketika pasukan itu sampai di suatu tempat di antara Makkah dan Madinah, Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Nabi Muhammad bersabda, akan ada suatu pasukan yang menyerang seorang lelaki Imam Mahdi, namun ketika mereka sampai di daerah Al-Baidah, antara Makkah dan Madinah, pasukan itu akan ditelan oleh bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Peristiwa ini akan menjadi tanda besar bahwa Imam Mahdi benar-benar pemimpin yang dijanjikan Allah. C. Imam Mahdi akan memimpin perang besar Al-Malhamah Al-Kubra. Setelah kemunculannya, Imam Mahdi akan memimpin pasukan muslim dalam perang besar melawan pasukan kafir. Ini disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar, yang merupakan perang antara kebenaran dan kebatilan. Nabi Muhammad bersabda, akan terjadi peperangan besar antara umat Islam dan kaum kafir. Kaum muslim akan menang dan menaklukkan Konstantinopel, Istanbul. Hadis riwayat Muslim. 4. Hubungan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Salah satu peristiwa penting dalam kepemimpinan Imam Mahdi adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di Menara Putih, Damaskus, dan bergabung dengan Imam Mahdi. Ketika Dajjal muncul, Imam Mahdi dan pasukannya akan memeranginya. Nabi Isa sendiri yang akan membunuh Dajjal di pintu gerbang kota Lut di Palestina. Nabi Muhammad bersabda, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di Damaskus. Ia akan membunuh Dajjal, dan keadilan akan menyebar di bumi. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu, Islam akan mengalami kejayaan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. 5. Berapa lama Imam Mahdi akan memerintah? Menurut beberapa riwayat, Imam Mahdi akan memimpin umat Islam selama 7 hingga 9 tahun sebelum akhirnya meninggal dunia. Nabi Muhammad bersabda, Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 9 tahun, selama itu bumi dipenuhi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Setelah Imam Mahdi wafat, akan terjadi tanda-tanda akhir zaman lainnya, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj serta peristiwa besar lainnya menjelang kiamat. Kesimpulan, kedatangan Imam Mahdi adalah bagian dari rencana besar Allah dalam mengakhiri zaman penuh kezaliman. Tanda-tanda kemunculannya telah disebutkan dalam berbagai hadis, dan umat Islam diperintahkan untuk selalu bersiap dengan memperbaiki iman dan amal. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah ketika masa-masa sulit itu tiba. Amin.